Perkenalkan, nama saya Rati Hidrokavia, NIM 9086 dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis penelitian dari Kandia akan menjelaskan atau memberi informasi mengenai tentang analisis kualitas pemeriksaan kualitas air. Jadi menurut Sutrisno 1996, air adalah materi esensial dalam kehidupan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup khususnya sebagai air minum. Namun, air juga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan terhadap si pemakai, khususnya diare. Oleh karena itu, air harus bebas dari pencemaran dan memenuhi tingkat kualitas tertentu sebagai kebutuhan kadar di dalam tubuh manusia. Air yang harus diminum adalah air yang sehat dan harus memenuhi persyaratan bakteriologi, kimia, radioaktif, dan fisik berdasarkan Kemenkes RI nomor 907/Menkes/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana untuk memilih most proper number atau MPN yaitu 0 atau 100 mili contoh air yang dianalisis yaitu dari Depkes 2002. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk memeriksa kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, dan air yang lainnya. Dalam metode MPN, untuk air minum ada dua tahap, yaitu tahap pendahuluan atau tahap dugaan, atau juga presumptive test. Pemeriksaan pada tes pendahuluan dengan menginokulasi media laktosebrot dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 30 derajat sampai 37 derajat Celcius. Bila terdapat pembentukan gas tabung Durham, maka tes air tersebut menurut Kemenkes RI nomor 907/Menkes/SK/7/2002, bila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, hasil dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan penegasan. Yang kedua, yaitu tes penegasan atau confirmative test. Pemeriksaan pada tes penegasan dengan penanaman pada media pilihan green laktosebrot dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 48 jam. Bila terdapat gas pada tabung Durham, maka tes dinyatakan positif. Coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya populasi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, susu, dan bakteri coliform sendiri terdapat dua kelompok, yaitu bakteri koltofekal dan non-fekal. Bakteri fekal, contohnya Escherichia coli, merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan dan manusia. Adanya Escherichia coli dalam air minum, hal ini menunjukkan bahwa air yang dikonsumsi telah terkontaminasi oleh feses manusia. Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan Escherichia coli harus 0 atau 100 mili. Yang kedua, yaitu coliform non-fekal, misalnya Enterobacter aerogenes. Bagi manusia, air minum ialah salah satu kebutuhan utama mengingat air sebagai faktor utama dalam penularan penyakit, khususnya dalam masyarakat. Maka tujuan utama penyediaan air bersih atau air minum adalah untuk mencegah penyakit yang dibawa oleh air. Untuk kali ini, metode yang digunakan yaitu metode deskripsi observasi, di mana melalui pengamatan langsung untuk menentukan adanya kemungkinan bakteri coliform dan colitinja. Data diambil berdasarkan observasi atau survei langsung ke lokasi di tempat yang dilakukan untuk sampel, serta pemeriksaan terhadap sampel secara langsung di laboratorium untuk mendapatkan data primer. Dari penelitian tersebut, memperoleh hasil sebagai berikut. Dari 12 sumur yang digali yang jaraknya kurang dari 10 meter dari jamban di wilayah Kelurahan Padang Jati, ternyata ditemukan 100% mengandung coliform dan colitinja, sehingga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi sebagai bahan baku air minum oleh masyarakat. Pada hasil penelitian, di daerah Kelurahan Padang
Jadi ternyata secara bakteriologis air di daerah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh Kemenkes RI. Sedangkan kadar maksimum Escherichia coli diperbolehkan untuk air minum menurut Kemenkes adalah 0 atau harus bebas dari mikroorganisme patogen yang biasa berasal dari tinja. Sedangkan 100% sampel air di daerah tersebut mengandung coliform dan colitinja. Bakteri coliform dalam jumlah yang banyak bersama-sama dengan tinja akan mencemari lingkungan. Menurut Widianti, bukti keberadaan coliform dalam sampel air menunjukkan bahwa air tercemar dari bakteri Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit khususnya diare, sehingga bakteri coliform dijadikan sebagai indikator pencemaran makanan dan air. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dalam menyampaikan informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.